Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita untuk kita semua. Para sahabat doa Katolik yang diberkati Tuhan, saya Justinus Juadi FIC mengajak kita semua untuk keliling di biara kami. Saat ini, biara kami yang terletak di daerah Tanjung Ketapang, Kalimantan Barat, sedang melakukan pengecetan gedung. Let's go, kita keliling biara kami. Lingkungan di biara kami itu masih terlihat sangat asri sekali karena memang kami tinggal di daerah pedesaan. Lalu masih ada banyak tanaman buah, itu ada pohon jambu, kemudian ada pohon durian, ada pohon rambutan, dan di belakang lahan kami ini masih banyak tanaman-tanaman hutan dan dekat dengan hutan. Lalu kami juga menanam tanaman-tanaman hias seperti aglonema, lalu gelombang cinta, dan macam-macamnya. Meski masih banyak pohon, tetapi kami juga mengusahakan tanaman hias karena memang kami membutuhkan kalau ada acara-acara yang akan kami gunakan untuk dekorasi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan ini ada bermacam-macam tanaman hias yang kami tanam sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi memang belum begitu rimbun dan subur, meskipun ini kami menggunakan media yang khusus dan juga pupuk kompos yang kami buat sendiri dari daun-daun yang ada di sekitar kebun kami. Nah, ini juga ada pohon kelapa, dan tampaknya di daerah Kalimantan sangat cocok sekali dengan tanaman-tanaman kelapa seperti kelapa sawit, lalu kelapa yang bisa kita gunakan untuk makan, obat, dan macam-macamnya. Nah, ini pintu kapel di biara kami yang letaknya itu sebenarnya di samping ya. Jadi kita tadi membuat video di awal tadi, lokasinya di sekitar sini. Nah, ini keadaan tembok yang sudah mengelupas dan sebagian kami kelupas. Lalu ketika saya tanyakan kepada karyawan, ini pengecetan terakhir sekitar tahun 2012 yang disampaikan kepada saya, sehingga cat-catnya sudah berubah, ada yang kusam, ada yang masam, dan sudah sangat jelek sekali. Nah, ini pintu belakang kami. Kalau kami pergi kami lewat pintu belakang sini. Nah, mari kita sekarang masuk di biara kami. Nah, ini lantainya ini masih ulin. Kayu ulin adalah kayu khas dari Kalimantan yang sangat keras dan bagus sekali. Lalu ini tembok-tembok di biara kami, ini deretan ruang makan, deretan dapur, kemudian kamar tidur yang sudah kami kerok semua. Kemarin menggunakan VIP hampir habis sekitar 5 dus. Nah, ini setelah nanti kita cat rapi, kita akan memasang beberapa hiasan dinding. Ada yang ikan tadi, ikan itu kan yang kemakmuran. Lalu ada perjamuan kudus yang akan kita pasang nanti di ruang makan, supaya kita makan seraya berjamu dengan Tuhan Yesus sendiri dan para muridnya. Nah, ini memang belum kami pasang karena memang pengecetan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita pasang di ruangan ini. Ini ruang makan kami. Sementara pengecetan yang baru selesai di ruangan ini, itu tampak ada kulkas, tadi ada almari ya. Yang atas itu sudah kami cat juga, sudah bersih, lalu temboknya juga sudah bersih, rapi. Nah, ini ada almari nanti yang akan kita ganti juga. Ini ada kulkas yang kita gunakan untuk stok sayuran. Karena memang di sini kendala utama itu mencari sayur itu sangat sulit. Nah, ini tadi di almari ada
gelas, piring, ada keiker itu, lalu ada susu dan macam-macamnya yang kita gunakan untuk stok. Sekarang sudah tampak bersih, namun baru bagian yang di dalam ruang raptor. Nah, nanti rencananya yang ikan tadi akan pasang di situ sebagai simbol kemakmuran. Nah, ini ada Tajau, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tajau ini sering digunakan untuk acara adat. Jadi kalau ada orang yang dihukum adat, biasanya ada yang bayar pakai tajau. Nah, itu bagian-bagian atas itu sudah kami kerok. Sebelumnya memang warnanya sudah sangat kusam sekali dan membutuhkan tenaga ekstra untuk mengerok cat yang lama. Dan kami memang hanya punya karyawan satu, jadi kami bantu bersama dengan anak-anak kalau pas ada anak yang pelajaran pertanian. Nah, ini pengerokannya kemarin sungguh sangat maksimal sekali supaya nanti cat itu bisa bertahan lama dan awet. Lalu ada hiasan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dapat dibaca dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nanti akan kita pasang di ruang tamu pendopo. Ini pintu-pintu yang kami amplas juga. Nah, ini saya selalu tertarik dengan gambar Yesus yang sedang menyelamatkan Petrus ketika akan tenggelam. Nah, ini saya cetak besar supaya menjadi inspirasi. Kalau kita bersama Yesus, janganlah kita takut. Karena Yesus senantiasa ada bersama-sama kita. Kata takut sendiri itu kan sebenarnya kalau kita pilih T pertama itu Tuhan, lalu tengahnya ada aku, dan T yang terakhir itu adalah Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa harus takut? Karena Tuhan sudah ada bersama dengan kita, baik di depan, di belakang, kemudian di atas, di bawah, di samping, maka itu inspirasinya seperti itu. Lalu juga ada foto-foto orang suci, ya, ada pendiri kongregasi EPC, ada Paus Fransiskus. Nah, ini ada salah satu buah yang unik yang ada di daerah Jelai Hulu. Ini ada pisang yang warnanya merah dan rasanya cukup enak juga. Ini raptor sementara karena tadi raptor di sana belum selesai. Ini juga kalau kami malam itu sebenarnya rekreasi di ruang ini, rekreasinya nonton televisi, ya. Ini ruangan kami yang setiap malam kita gunakan untuk kumpul para biarawan. Nah, ini cat yang kita gunakan masih sisa 3 dus dan 2 itu semoga nanti cukup yang di bagian dalam karena memang membutuhkan cat yang banyak sekali. Ini yang bagian luar pendopo, lalu ini yang sudah kami cat dasar putih. Kemudian nanti setelah cat dasar putih itu baru kita cat dengan mowilek 2-3 kali supaya hasilnya lebih maksimal dan catnya bisa tahan lama. Nah, ini ada halaman kami yang di dalam, rencananya juga akan kami ubah menjadi taman supaya nanti lebih asri, lebih indah. Kita bisa nyantai di tengah-tengah situ. Ini ada tanaman pepaya juga. Nanti rencananya di sini akan kami tanami. Nah, ini ada kelapa hibrida jenis wulung yang 2 tahun bisa berbuah. Ini bisa digunakan untuk obat-obat kalau ada yang keracunan. Ini pohonnya sangat pendek, lalu buahnya sangat lebat sekali. Kami punya seratusan pohon yang kami tanam di luar area sini. Ini bagian luar memang belum tercat, kami baru yang fokus pada ruangan-ruangan yang pokok yang sering kami gunakan setiap hari. Nah, ini kita lihat dulu yang di pendopo. Sudah diulang berapa kali? Ini karyawan ya? Kami namanya Mike sedang ngecat gitu. Dia sangat sabar sekali ya.
Di bagian luar samping biara memang masih sangat rimbun, ada banyak tanaman, ada tanaman kopi, kemudian ada buah sawo, kemudian sawo kecil dan macam-macamnya. Lalu nanti gambar orang Samaria yang baik hati dan Yesus akan dipasang yang bagian yang pas dicat itu, tapi yang bagian bawah. Nah, kita akan turun, ini menuruni tangga, ini di depan biara kami. Yang kemarin di sini ada teratapnya tapi kita bongkar. Nah, ini bagian depan yang sebagian sudah dikerok, lalu sebagian belum. Ini kondisi yang masih asli. Cat yang akan kita kerok, lalu nanti kita cat, lalu kita di bagian sini nanti akan kita buat tanaman-tanaman dan taman untuk yang penghijauan. Ini masih ada tanaman kelengkeng tapi tidak berbuah. Nah, ini yang bagian depan biara, nanti yang juga akan kami buat taman. Setidaknya kami akan menanami dengan palem. Kami punya rencana untuk palemisasi supaya lebih dingin, karena daerah kami juga dekat perkebunan sawit yang ribuan hektar, ratusan hektar punya perusahaan. Ini tadi yang bagian awal saya mengambil video tadi di sini. Ini masih asri. Ini yang bagian awal tadi kita memutari tembok. Lalu kita akan melihat ke bagian belakang yang juga sama, cacatnya sudah banyak yang mengelupas. Ini sudah dikerok tapi baru sebagian. Nah, nanti setelah kita kerok lalu kita cat dengan warna dasar putih. Nah, ini warnanya kan sudah lumutan, memang sudah lama tidak dicat, dan kami akan mengusahakan dan menyelesaikan pengecatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang punya hati untuk membantu kami ini. Ini bagian belakang. Nah, ini kita akan memasuki di dalam biara. Ada kapel yang biasa kita gunakan untuk doa pagi, doa sore, ibadat pagi, ibadat sore. Ini yang dinding-dindingnya masih khas Kalimantan dengan kayu ulin. Kayu ulin itu sangat awet sekali. Lalu di sana ada patung Santo Yusuf, ada salib, dan ada Bunda Maria. Lalu itu ada urutan ibadat harian. Kalau kita ibadat pagi, ibadat sore, ada urutannya mulai dari Madah, kemudian Mazmur 1, Mazmur 2. Ini tadi Bunda Maria yang selalu mendoakan kita. Nah, itu urutan-urutan kalau kita ibadat pagi, ibadat sore, lalu ibadat penutup. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita yang telah keliling biara kami. Tuhan memberkati.